Nah, setelah itu dibawalah saya saat naik ke eh, kawahnya Gunung Galunggung itu kan. Di sana saya sebelum naik ke kawah itu saya dimandiin dulu kan. Dimandiin, diritualin lah. Kalau kata simbahnya itu dibersihin dulu katanya. Badannya katanya. Dibersihin dulu biar nanti prosesnya lancar, gak ada halangan. Jam 1 apa jam setengah 2 itu ya paling ya kayak godaan-godaan, kayak suara-suara yang nangis gitu kan, yang ketawa paling. Terus kayak apa namanya ya, kayak orang-orang seliweran hus hus gitu, muter gitu gitu kan. Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Aep. Mas Aep ini asli Karawang, sobat. Beliau jauh-jauh dari Karawang ke Banyuwangi ingin mengisahkan kisahnya yang pernah mencari pesugihan di Gunung Galunggung. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Aep. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Kang, sehat. Alhamdulillah. Perjalanan dari Karawang ke Banyuwangi ditempuh berapa hari Mas? Hampir 18 jam Kang Odeng. Naik bis ya? Naik bis ya. Masya Allah. Tapi lancar tadi Mas ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Kang. Ngomong-ngomong, kegiatan di rumah ini apa ini Mas? Setiap harinya ini? Sekarang jualan Kang, Di jualan pasar. jualan ayam Kang. Katanya Mas Aep ini pernah melakukan ritual pesugihan ya di Gunung Galunggung. Itu gimana awal ceritanya dan tahun berapa dulu Mas? Jadi awal ceritanya itu eh, di tahun 2019 Kang. Tahun 2019 saya usaha lagi lancar-lancarnya Kang. Lagi lancar-lancarnya, saya punya rumah makan sampai beberapa tempat gitu kan. Semuanya lancar-lancar saja, normal gitu. Ya alhamdulillah keluarga tercukupi, mau apapun ya bisa kebeli dari hasil usaha itu Kang. Setelah itu eh, 2019 akhir itu COVID Kang. COVID, terus warung ya mulai sepi gitu. Mulai tutup satu gitu. 3 bulan kemudian tutup lagi satu. Beberapa bulan kemudian tutup lagi satu gitu. Sampai habis bis Kang. Modal habis gitu. Keuntungan udah nggak ada sama sekali gitu kan. Udah sampai tabungan udah terkuras. Minjem sana, minjem sini buat modal lagi gitu kan. Setelah itu saya kerja lagi Kang. Kerja lagi di pabrik otomotif kan. Pabrik otomotif. Ya alhamdulillah kan. Ya posisi yang bagus gitu. Gaji ya nggak terlalu kecil gitu Bang, tapi cukup lah.
bisa nutupin kebutuhan Kang. Sampai akhirnya di tahun 2023 itu saya tiba-tiba ada kena apa namanya ya, fitnah ya Kang. Ada anak buah saya nggak suka sama saya Kang, yang mengakibatkan saya harus mengundurkan diri secara terpaksa kan di tahun 2023 itu kan. Setelah itu nganggur, modal nggak ada, ya kesana kemari kayak orang hilang arah ya Kang. Nah setelah itu ada saudara Kang, saudara di Tasik, namanya Kang Ujang. Itu minta saya ya udah datang ke sini dulu aja gitu kan. Ya siapa tahu ada rezekinya, ada jodohnya gitu. Ya singkat cerita, saya berangkat dari Kerawang itu pakai motoran kan, ke Tasik motoran ya 8 jam lumayan kan. Sampai Tasik saya diarahkan ke salah satu kuncen di sana itu, tapi saya lupa namanya Kang. Namanya lupa saya. Diajak ke tempat kuncennya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ditanyalah keluh kesahnya, gimana, masalahnya apa. Saya itu nyampe Tasik itu jam 9 malam. Waktu itu berdua ya ke sana? Saya sendiri Kang. Sendiri? Sendiri dari Kerawangnya saya sendiri Kang. Terus nyampe Tasik itu diantar berdua berarti sama Kang Ujang itu Kang. Ke kuncennya itu berdua ya? Iya kan, berdua ke kuncinya itu berdua, diarahkannya itu berdua. Nah setelah itu dibawalah saya naik ke kawahnya Gunung Galunggung itu Kang. Di sana saya sebelum naik ke kawah itu saya dimandiin dulu Kang, dimandiin, diritualin lah. Kalau kata simbahnya itu dibersihin dulu katanya, badannya katanya dibersihin dulu biar nanti prosesnya lancar, gak ada halangan. Terus jam 11 malam itu saya disuruh tirakat Kang. Jam 11 malam itu saya suruh tirakat, duduk di tempatnya ya lumayan menyeramkan Kang. Tempatnya gimana itu Mas? Di kaki kawahnya Gunung Galunggung itu Kang. Di kaki kawahnya Gunung Galunggung di situ ada ruangan. Di situ tempat semedi apa ya? Tirakat atau semedi di situlah. Di belakangnya itu ada bendungan air dari kawah Gunung Galunggung gitu. Jadi kalau jam habis Isya itu yang kedengaran itu cuma suara air terjun sama burung aja kan, udah nggak ada yang lain gitu kan. Jam 11 malam saya mulai tirakat lah situ, ritualan di situ kan. Ritualan itu apa ada sesajinya apa cuma harus tirakat puasa gitu? Oh iya, sana sih saya nggak disuruh bawa sesajen apa-apa, cuman sebelum berangkat ke Tasik itu saya suruh dibawain kayak dupa, terus kemenyan hitam gitu kan, sama putih gitu. Di sana ya sambil ritual itu ya seperti biasa kan, dibakar aja kan, dupanya dibakar. Jadi kalau misalkan pas ritual itu dupanya habis ya dibakar lagi, nyambung aja gitu kan, sampai secapeknya kita kan, seperti itu kan. Di sana juga apa namanya ritualnya itu kita disuruh baca
Al-Ikhlas sama sholawat, Kang. Secapeknya itu, tidak dibatasi waktu. Kalau kita capek, ya udah, kalau mau tidur tidur katanya. Kata simbahnya seperti itu. Pesannya gitu. Kalau simbahnya itu nggak bareng sama saya, Kang. Simbahnya itu di luar, Kang. Tapi Jadi- si kuncanya tadi diam di situ ya, Di luar, Kang. di luar. Iya, saya sendirian tok, Kang. Di dalam situ ritual sendirian, gelap, udah lihat telunjuk aja udah nggak kelihatan, Kang. Udah gelap ya. Nggak ada lilin, cuman kelihatan nyalanya dupa aja, Kang. Nah, pas ritual itu eh, malam pertama jam 1 malam itu saya kira-kira aja ya, Kang. Maksudnya saya nggak bawa jam waktu itu. HP juga dimatiin waktu itu. Jam 1 apa jam setengah 2 itu ya paling ya kayak godaan-godaan, kayak suara-suara yang nangis gitu kan, yang ketawa paling. Terus kayak apa namanya ya, kayak orang-orang seliweran wush gitu, muter gitu kan. Di malam pertama itu kan. Ya sebelumnya simbahnya sendiri, si kuncinya itu wanti-wanti ke saya. Nanti bila mana ada yang hadir, gak usah takut katanya, apapun itu. Kalau suara, kalau jejak-jejak kayak gitu mah biarin aja. Kalau dia berwujud, ya seperti kita umat muslim pada umumnya aja katanya. Ya salam seperti itu. Kalau dia salam duluan ya kamu jawab. Kalau dia nggak salam duluan ya kamu yang salam, seperti itu. Tapi malam pertama itu hanya godaan gitu aja, Kang. Gak ada yang spesial lah kalau menurut saya, nggak ada yang spesial, cuman ya hanya ngegoda-goda aja gitu. Paling angin gitu kenceng gitu, ya kuping itu ditiupin terus ya hari itu, disentil-sentil apa gitu, di sini tik tik gitu kan. Ya saya sih ya udahlah, udah dikasih tahu sama simbahnya ya udahlah gitu. Jam 3 itu saya kecapean itu, ketiduran kan, bangun-bangun tuh dengar azan subuh, bangun sholat subuh jam 8 itu pagi, simbahnya nyamperin lagi. Dah katanya, kalau besok malam mau dilanjutin, mangga. Kalau mau pulang ya nggak apa-apa. Tapi Mbak mau nanya, semalam ada apa aja. Ya saya jelasin, Kang, seperti tadi itu. Ya ada suara ini, suara orang nangis, suara orang ketawa, terus ada yang nyentil-nyentil, ada angin. Ya kayak angin nggak karuan gitu, dinginnya gitu kan. Ya simbahnya bilang, ya itu balik lagi kepada akangnya katanya. Nanti malam mau dilanjutin lagi, kalau lanjutin lagi nanti jam 9 malam mandi lagi katanya. Ya udah Mbah, saya penasaran, saya belum mendapatkan hasil yang memuaskan, saya bilang gitu. Semalam lagi boleh enggak? Ya udah nggak apa-apa katanya. Sekarang turun dulu aja, nyari udara segar katanya. Nah gitu, turunlah saya, Kang, sambil nyari makan, Kang. Jam 9 pagi itu saya turun ke bawah itu, sampai ke agak kota-kotanya di daerah Tasik itu, ke bawah sana. Nah pas saya di tempat makan itu, di pecel ayam itu, setelah selesai makan, ada kakek-kakek tuh datang, Kang, nyamperin saya, nanya, ngomong gini, kalau kamu mau yang instan, ikutin saya. Saya diem di situ, Kang, diem gitu. Terus saya jawab gini, Kang, terima kasih Mbah tawarannya, saya mau coba yang sedang saya lakukan dulu katanya. Saya mau tirakat dulu, ini sedang saya lakukan. Simbahnya tuh jawab gini lagi, Kang, ya sudah, nanti bila mana kamu ada niatan di hati saja dari rumah kamu di Kerawang, udah nanti kamu di tempat ini pasti ada yang jemput.
Seperti itu Kang simbahnya. Saya bilang, terima kasih Mbah, doakan saya berhasil tirakatnya, saya bilang gitu. Nah habis itu simbahnya pamitan, dia keluar dari warung itu. Gak lama kemudian si penjaga warung itu, si mbak-mbaknya itu nanya ke saya, Kang Nodeng, Pak ngobrol sama siapa katanya. Kalau saya bilang tadi kan sama bapak-bapak yang di sana itu, yang pakai bajunya kayak petani gitu, pakai topinya topi kayak dari anyaman bambu itu. Orang saya dari tadi saya lihat bapak ngomong sendiri katanya gitu. Oh saya makin kaget Kang. Tadi yang ngobrol sama siapa itu sama saya itu siapa gitu. Nggak tahu saya. Ya udahlah. Setelah itu jam 3, jam 4 saya naik lagi Kang. Habis di bawah itu saya muter-muter ya nyari udara segar lah. Saya balik lagi ke atas Kang. Ke tempat yang semalam lagi. Balik lagi. Jam 9 saya dimandiin. Jam 10 itu mulai Kang. Itu dimandikan apa ada tempatnya sih itu Mas? Ada Kak, di belakangnya itu ada kayak kamar mandi tapi udah dikhususkan itu buat mandi di situ Kang. Jadi airnya tuh air dari kawah langsung Kang. Jadi airnya air dari kawah Gunung Galunggung langsung, saya dimandikan di situ. Ya kata simbahnya sih ini bukan Akang saja yang dimandikan di sini katanya. Ini yang lainnya pun pasti dimandikan dulu di sini katanya gitu. Ya kalau mandinya seperti biasa Kang, pakai kembang-kembang kayak gitu Kang. Mandinya itu Kang. Simbahnya udah nyiapin sih Kang. Kalau kembang-kembang kayak yang kembang merah, terus ada daun pandan diiris itu kayak gitu Kang. Saya mandiin apa ya? Jenazah kayak gitu Kang. Seperti itu. Ya sebelum dimandikan sih si abahnya tuh ritual dulu di situnya, di tempat buat mandiinnya. Ya kedengeran sih suaranya keluar ke saya gitu. Baca apa namanya mantra apa ya Kang. Setelah itu saya dipanggil, ayo mandi katanya. Nggak pakai apa-apa Kang, telanjang bulat Kang. Pokoknya nggak boleh ada yang nempel, mau jam tangan, apapun gelang itu semuanya dicopotin, kecuali ya rambut yang nempel katanya. Udah, dimandiin di situ, sambil saya baca istighfar itu 3 kali, sholawat 3 kali, syahadat 3 kali. Gitu Kang. Dimandiin itu yang pertama sama yang kedua itu sama mandinya. Jam 9 mandiin, selesai, saya ngeringin badan. Jam 10 saya mulai lagi Kang. Mulai lagi, itu baru saya duduk kayak gini aja Kang. Baru duduk kayak gini, baru ya uluk salam gitu. Assalamualaikum sebelumnya gitu ya. Assalamualaikum. Itu langsung auranya tuh udah beda Kang. Malam kedua itu Kang. Udah dinginnya minta ampun Kang. Udah langsung kayak tuh nabrak-nabrakin badan saya Kang. Nabrak-nabrakin badan saya gitu anginnya itu. Setelah itu saya lanjutin aja bacaannya seperti malam sebelumnya, baca Al-Ikhlas sama sholawat Kang. Selang 2 jam, sekitar jam 11 apa setengah 12 gitu Kang, itu di dinding itu Kang hijau semuanya Kang, bintik-bintik Kang, kayak lampu-lampu hijau itu, kayak lampu-lampu Agustusan itu Kang, cuma warnanya hijau semuanya tuh, kayak bintang tuh hijau semuanya itu, hijau semuanya Kang, bintik-bintik semuanya itu, kelap-kelip aja gitu, padahal gelap itu Kang, tapi yang ada tuh cuma di dinding saja yang warna hijaunya itu. Tapi nggak ada suara apa-apa Kang, hanya hijau saja itu pandangannya itu kayak bintang gitu. Itu ya saya ya awalnya takut seperti apa gitu, tapi kata simbahnya kalau belum ada yang mau wujud katanya, udah terusin aja katanya. Kalau masih kuat apa duduk bersilanya katanya, sambil sholawatan atau baca Al-Ikhlasnya, ikutin aja terus katanya. Ya saya sambil ngeliatin yang hijau itu, yang cahaya hijau itu ya terus aja gitu baca Al-Ikhlas itu sama sholawat kan. Si cahaya hijau itu nggak hilang kan, tapi banyak suara yang jalan plak 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 gitu nyamperin ke saya Kang, nyamperin ke saya, semuteri itu
telapak kaki gitu, muter-muter ke saya kan, muter-muter gitu. Ya sesekali ada yang sambil puk gitu, nyenggol gitu ke saya gitu. Saya bilang udah nggak usah ganggu saya. Hidup saya lagi susah-susahnya saya. Nggak usah ganggu. Ya terus tetap aja gitu, kayak jalan gitu. Tapi saya mata udah dimelek-melekin itu nggak ada kan. Cuma ada suaranya aja. Ada suaranya aja plak 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 gitu. Jam 3 itu sebelum saya kecapean itu ada suara kayak suara macan gitu. Gitu. Kayak meraung-raung gitu kan. Gitu kan. 3 kali apa berapa kali gitu. Setelah itu hilang udah. Di situ saya ketiduran. Ya pagi-pagi dibangunin sama si mbahnya. Pas sholat subuh itu dibangunin. Si mbahnya nanya, semalam ada kejadian apa aja? Sepertinya mbah liatin dari luar. Kan si mbahnya di luar kan. Lebih hebat dari malam sebelumnya kayak yang datangnya katanya kata si mbah itu. Saya jelasin lah Kang, iya mbah, saya itu di dinding itu lampunya hijau semuanya, ada cahaya hijau semuanya, kayak bintang-bintang gitu mbah. Terus ada suara-suara jalan. Nah yang terakhir sebelum saya ketiduran itu ada suara auman kayak harimau atau macan gitu mbah. Saya mbahnya bilang gini, ya sudah, hari ini kamu pulang katanya. Udah, kamu kan tujuannya ke sini kan pengen tenang katanya, biar nggak ada yang nagih hutang itu, biar tenang dulu lah pikiran kamu, biar kamu bisa berusaha, biar nggak terlalu banyak yang nagih hutang katanya. Ya mbah katanya. Ya pulang, emang bener kan, nyampe rumah itu perasaan tuh tenang gitu ya. Maksudnya saya utang banyak kan, utang banyak tuh, tapi kayak yang dikasih ketenangan aja kan. Kasih ketenangan gitu sambil bisa mikir gitu ya mikir cuman ya itu permintaan saya itu kan salahnya kan cuman pengen tenang doang kan nggak minta lunasin utangnya gitu jadi cuman dari hati tenang yang nagih juga nggak terlalu seperti sebelumnya saya melakukan ritual itu kan jadi hanya sebatas itu saja kan. Emang tujuannya Mas Aep ini dulu ritual itu pengen ketenangan ya? Iya Kang, saya kemarin itu sesuatu harta dari situ enggak? Enggak Kang, saya lupanya di situ Kang. Jadi karena mungkin saya lagi banyak yang nagih gitu Kang. Karena banyak yang nagih utang gitu. Saya minta ketenangan supaya saya bisa berusaha gitu, mengembalikan membayar utang-utang tersebut. Tapi tolong yang nagihnya itu jangan terlalu apa namanya kejam apa gimana gitu Kang, yang terlalu sering gitu Kang, nanti juga saya bayar kalau pas ada gitu. Ya bener Kang, itu kalau untuk ketenangan ya tenang Kang. Habis ritual itu jiwanya tenang ya? Jiwanya tenang Kang, dia habis ritual itu pulang itu perasaan cepet gitu, nyampe rumah tuh, nyampe Kerawang tuh cepet, ya hati tenang gitu, mikir gitu mau usaha apa gitu, bisa mikir gitu, karena sebelum ritual itu buru-buru mikir kan, buru-buru mikir mau ngapain gitu, karena yang di pikiran itu gimana caranya cepet-cepet bayar utang gitu doang kan. Cuman jadi otaknya buntu kan, saking banyak yang nagih itu kan, seperti itu Kang. Jadi Mas Aep ini mendapatkan ketenangan karena tujuannya mencari ketenangan ya? Betul Kang. Yang nagih itu, tapi yang nagih utang itu masih tetap apa gimana waktu itu? Yang nagih itu selama saya pulang dari sana itu dapat kan saya ritual itu di tahun 2024 sebelum lebaran Kang, sebelum puasa Kang, ritualnya itu Kang. Jadi ya yang nagih itu hampir nggak ada malah Kang, malah ada yang nelpon ke saya, yang saya punya sambutan sama beliau gitu, cuma nanya gini aja, gimana kabarnya, yang itu aja yang tenang usahanya, nanti kalau udah ada jangan lupa dibayar, gitu aja Kang. Ada 3 orang yang nagih itu, gitu aja Kang. Tapi sebelum ritual itu nganu ya keras ya? Terus Kang, gimana nih cepet-cepet katanya uangnya nggak muter lah apalah segala macam lah itu. Pokoknya macam-macam bahasa-bahasa yang lagi tuh Kang. Seperti itu Kang Deng. Masya Allah.
Ya, itulah sobat kisah dari Mas Aep. Emang setiap orang ritual itu ya nggak semuanya pasti berhasil Mas Aep ya. Kalau menurut dari cerita Mas Aep ini ya berhasil karena Mas Aep ini ya nggak minta harta apa benda apa kekayaan, mintanya ketenangan jiwa apa Iya Kang Ude. ketenangan batin ya. Masya Allah. Ya itulah sobat kisah dari beliau, kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, kita tutup dulu Mas Aep ya. Ya, Pak Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.